materi pertama, yaitu tentang profesi penjual. Menjual ialah masalah perorangan yang sifatnya kreatif. Pekerjaan menjual merupakan keahlian yang tidak mungkin diganti dengan mesin. Pada zaman modern seperti sekarang ini, seorang penjual yang pandai masih sangat dibutuhkan, lebih-lebih di negara yang sedang berkembang. Pekerjaan menjual mendapat pendudukan istimewa di negara yang telah maju. Peranan penjual sangat dominan sekali karena mereka dibutuhkan untuk menjual kelebihan produksi dan menjaga tetap berputarnya roda produksi. Adapun gambaran seorang penjual profesional adalah sebagai berikut. Yang pertama, memiliki kemampuan menjual yang memuaskan. Yang kedua, dia bangga memilih pekerjaan menjual ini. Yang ketiga, dia memiliki standar etika yang tinggi. Yang keempat, terampil dalam pekerjaannya. Yang kelima, memiliki pengetahuan. Yang keenam, benar bila berjanji. Yang ketujuh, dia tidak ketinggalan zaman karena selalu belajar. Yang kedelapan, dia memelihara keutuhan pribadinya dan kemerdekaannya. Dan yang terakhir, dia mengetahui bahwa pekerjaan menjual artinya melayani. Selanjutnya, seni menjual. Seni menjual dapat diartikan sebagai suatu usaha mencapai hasil yang diinginkan dengan jalan menggunakan kepandaian ilmu menjual karena adanya keahlian ataupun bakat menjual dari kecil. Kemudian, bakat tersebut akan terus dikembangkan dengan intuisi, pengetahuan langsung, serta pengalaman pribadinya sehingga menjadi seorang ahli yang mempunyai keistimewaan dari yang lain dan mampu mengembangkan ilmu menjual sehingga ia menjadi orang yang penting, disegani, serta mampu menjalankan tugasnya atau self-made man. Selanjutnya, materi yang ketiga yaitu cara-cara menemui dan mempengaruhi calon pembeli. Nah, sebelum melakukan penjualan, maka terlebih dahulu harus dipikirkan bagaimana cara mendekati calon pembeli. Adapun beberapa cara yang dapat ditempuh untuk mengadakan kontak dengan calon pembeli yaitu: yang pertama, datang sendiri dengan memperkenalkan diri. Seorang penjual itu bukan hanya menunggu pembeli datang ke toko, bila perlu didatangi. Pada zaman sekarang, masalah komunikasi bukan lagi masalah yang sukar. Kalau mau dapat, segera dilakukan. Siapkanlah sebelumnya apa yang perlu disiapkan untuk mendatangi seorang atau toko sehingga semua berjalan lancar. Perkenalkanlah diri serta kemukakan maksud dan tujuan kedatangan sehingga orang yang dijumpai senang dan seolah-olah kedatangan kita seperti seorang sahabat yang sudah lama tidak berjumpa. Jangan lupa apabila perlu berikan kartu nama sehingga jabatan, profesi, dan alamat kita dapat diketahuinya. Yang kedua yaitu dengan perentaraan orang lain. Apabila kita akan berkunjung atau mendatangi calon-calon pembeli yang belum kita kenal, maka mintalah pertolongan teman yang berada di daerah tersebut atau melalui orang-orang penting yang berpengaruh agar membantu memperkenalkan. Dengan demikian, rasa kaku dan asing dapat teratasi dan akan melancarkan komunikasi. Yang ketiga yaitu dengan perantara surat. Mungkin penjual telah mendapatkan alamat calon-calon pembelinya, akan tetapi karena jaraknya cukup jauh, maka untuk mempercepat pertemuan kita dapat mengirimkan surat pemberitahuan kedatangan kita atau menyampaikan order barang yang akan ditawarkan. Selanjutnya, cara menghadapi pembeli. Yang pertama, menciptakan suasana yang menyenangkan. Penciptaan suasana yang menyenangkan berarti memberikan keleluasaan bagi si pembeli untuk menyampaikan berbagai isi hatinya yang kadang-kadang sukar ditebak sebelumnya. Apabila telah jelas apa yang diinginkannya,
Kita berusaha untuk lebih mengkhususkan pembicaraan pada barang yang menjadi objek sehingga calon pembeli dapat mengambil keputusan membeli barang tersebut. Nah, adapun langkah-langkah yang dapat dijalankan untuk menciptakan suasana yang menyenangkan bagi pembeli adalah: yang pertama, buatlah suasana persahabatan. Yang kedua, besarkanlah suasana hati konsumen agar merasa dirinya itu adalah orang yang penting. Yang ketiga, tanamkanlah kepercayaan pada dirinya agar ia mempunyai ilham, inspirasi, atau pikiran. Yang keempat, berikanlah jalan untuk mempermudah pembeli dalam menentukan keputusannya. Selanjutnya, mengadakan pendekatan terhadap pembeli. Cara-cara untuk mengadakan pendekatan terhadap pembeli. Yang pertama, memberi salam sebagai kata pembuka untuk mendekati pembeli sewaktu masuk ke dalam toko. Misalnya ucapan selamat sore, selamat siang, atau selamat malam. Atau mungkin juga kepada pelanggan yang sudah kenal akrab, kita cukup mengatakan halo, wah sudah lama tak kesini, dan sebagainya. Yang kedua, menunggu sejenak. Dalam hal ini, kita mencoba untuk membantu dengan menanyakan apakah ada sesuatu yang dicari oleh pembeli, tapi jangan tergesa-gesa menanyakan ketika pembeli baru masuk. Cara ini hanya bisa dijalankan bila pembeli telah melihat-lihat sejenak, dan dari raut wajahnya, ia mengharapkan bantuan kita. Tidak perlu calon pembeli yang masuk kita buntuti dan diikuti terus-menerus, karena akan timbul rasa kesal, seakan-akan calon pembeli dicurigai. Biarkan calon pembeli itu jalan-jalan secara bebas, dan setelah berhenti baru didekati pelan-pelan. Yang ketiga, pendekatan dagang. Cara ini dapat dilakukan apabila pembeli langsung melihat dan meraba suatu barang kemudian memeriksanya. Sambutlah dengan gembira, lalu cobalah berikan bantuan dengan sedikit menjelaskan barang yang diperiksanya dengan sugesti. Cara untuk memperoleh perhatian pembeli. Masalah yang pertama-tama dihadapi oleh para penjual ialah bagaimana dapat menarik perhatian calon pembeli. Bila perlu, penjual harus sanggup menjual kesan sebelum menjual barangnya. Setelah timbul perhatian, berikanlah kesan yang baik dengan sikap yang sesuai. Nah, kesan yang dilakukan penjual yaitu: 1. Penjual harus jaga sikap, tindak tanduk, bahasa, dan cara berbicara, serta cara berpakaian. 2. Berbicaralah tentang sesuatu yang menarik perhatiannya. 3. Berceritalah dan berikanlah bantuan yang dikehendaki olehnya, serta tunjukkanlah manfaat pembelian barang itu kepadanya. 4. Mendemonstrasikan barang yang akan dijual. Selanjutnya, sifat-sifat penjual yang disenangi pembeli. Nah, adapun sifat-sifat penjual yang disenangi pembeli: pertama, jujur dalam informasi. Kedua, pengetahuan yang baik tentang barang. Ketiga, tahu kebutuhan konsumen. Keempat, pribadi yang menarik. Kelima, cepat dan terampil dalam melayani. Dan yang terakhir, tidak memperlihatkan rasa kesal.